Kakak, Reva melihat Darren yang memandangnya dengan tatapan melototnya, setelahnya ia melihat Steve yang masih belum bangun juga, tak seperti Sienna yang hanya menggoyang pelan lengan Steve. Reva memukul lengan pria itu dengan sangat keras dan membuat Steve terbangun dalam satu kali pukulannya. Reva, Sienna meringis melihat apa yang dilakukan Reva. Rev, banguninnya bisa pelan-pelan aja nggak? Tulangku hampir patah karena ulahmu, omel Steve. Ekem, Darren berdehem, melihat Steve dengan tatapan menusuk sedang Steve langsung memperbaiki duduknya, sempat lupa akan maksud kedatangannya ke rumah itu. Tak mempedulikan Steve, Darren berdiri. Rev, ikut kakak, kau pulanglah, suruhnya pada Steve. Kakak ada yang mau Steve bicarakan. Ucap Reva menghentikan langkah Darren. Darren berbalik, menunjuk jam dinding di ruangan itu. Orang gila mana yang datang bertamu jam segini? Ucapnya dengan melihat Steve. Baiklah, aku akan pulang sekarang tapi aku akan kembali lagi besok. Untung saja kau kakaknya Reva, kalau tidak mana mau mengalah padamu cek, sambung Steve lagi dalam hati dan mulai melangkahkan kakinya meninggalkan rumah itu. Ingat janjimu, bisik Sienna dan meninggalkan Darren bersama Reva. Kak, Reva minta maaf, Reva kesana hanya ingin mengunjungi neneknya. Belum mengatakan apa-apa, Darren menepuk sofa di sampingnya, meminta Reva untuk duduk di sampingnya. Reva pun menurut dengan tanpa mengeluarkan satu kata pun. Apa kau menyukainya? Tanya Darren yang kini sudah berbicara dengan nada lembutnya. Kakak tanya apa kau menyukainya? Tanya Darren lagi karena Reva hanya diam sambil memandangnya. Bilang iya enggak iya, tapi kalau Kak Darren tambah marah bagaimana? Guman Reva dalam hatinya, mempertimbangkan baik buruknya jawaban yang akan diberikannya. Rev, suka Kak? Suka, refleks Reva karena kaget Darren kembali memanggil namanya. Alasannya, tanya Darren. Reva bingung harus menjawab apa, memutar otaknya, mencari jawaban yang tepat, siapa tahu akan ada keajaiban dan kakaknya merestuinya dan Steve. Tidak ada alasan khusus, Reva hanya menyukainya. Kenapa? Ya karena Reva memang tidak memiliki alasan apapun, Reva hanya menyukainya sebagai Steve yang apa adanya, menyukai semua kelebihan dan kekurangannya dan Reva yakin dia akan bisa menyayangi Reva dan menjaga Reva selamanya. Entah dari mana semua kata itu, ia juga bingung kenapa bisa mengeluarkan kata-kata yang menurutnya sedikit alay itu. Selamanya, kakak Reva memutuskan untuk menikah dengan Steve. Reva berharap kakak, mama dan papa akan mendukung keputusan Reva ini. Reva memberanikan diri berucap dengan memejamkan matanya karena takut dengan reaksi Darren. Menikah. Reva mengangguk masih dengan matanya yang terpejam. Apa kau sudah memikirkannya dengan baik? Rev, menikah tidak semudah yang kau pikirkan apalagi kalian belum lama saling kenal. Kak menyukai seseorang, bahagia atau tidaknya suatu hubungan tidak bisa dilihat dari berapa lama saling mengenal. Buktinya di luaran sana ada berapa banyak pasangan yang putus atau berpisah setelah berpacaran atau bersama selama bertahun-tahun. Sekali lagi Reva tak percaya tentang apa yang baru saja dikatakannya. Dari mana ia bisa belajar kata-kata seperti itu? Tanyanya bingung sendiri. Kalau kakak melarangmu apa yang akan kau lakukan? Kami tetap akan berusaha mendapat restu kakak dan akan menikah setelah kakak dan semua keluarga merestuinya. Apa kalian berdua sudah benar-benar membicarakan masalah pernikahan dengan serius? Tentu saja, dia sudah beberapa kali mengajakku menikah dan tadi Reva sudah menyetujuinya. Reva harap kakak akan merestui kami. Kalau misalnya kakak tetap tidak menyetujuinya, maka kami akan kawin lari, jawab Reva dengan asal tapi Darren menanggapinya dengan sangat serius, melihat wajah Reva dan memukul kecil kening Reva. Akan kupatahkan kakimu jika kau berani melakukannya, ucap Darren dengan nada marahnya setelahnya menyuruh Reva tidur. Asteris. Kenapa belum tidur? Apa kau masih memikirkan Reva dan Steve? Tanya Sienna menghampiri Darren yang duduk termenung di sofa kamar mereka. Katanya Reva akan menikah. Apa yang harus kulakukan sekarang? Sienna tertawa kecil, senang mendengar kabar itu, setelahnya ia melihat Darren yang sepertinya belum bisa menerima semuanya. Ya tentu saja kau harus bahagia, sebentar lagi adik kesayanganmu itu akan menikah dengan seseorang yang dipilihnya seseorang yang akan terus menjaganya selamanya, yang akan mencintainya seperti kalian mencintanya. Sienna memeluk leher Darren dari samping. Kenapa wajahmu masih seperti itu? Oh aku tahu, Reva tersenyum menatap Darren, ingin menggodanya agar Darren bisa sedikit rileks dan terhibur. Apa kau cemburu kalau nanti Reva akan lebih menyayangi Steve daripada dirimu? Iya kan, sudah kuduga kau pasti sedang cemburu, bercandanya dengan sedikit mencolek bawah dagu Darren. Siapa yang cemburu? Sebenarnya aku malah senang karena Reva sudah menemukan seseorang yang disukainya, hanya saja aku masih sedikit tidak tenang.
Kenapa? Apa karena Steve yang pernah menyukaiku? Darren mengangguk. Reva menangkup wajah Darren. Kau tenang saja, semua yang kau takutkan itu tidak akan pernah terjadi. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu, dan seperti kau yang takut kehilanganku, aku juga sangat takut kehilanganmu. Dan apa kau lupa kita sudah memiliki Aaron di antara kita? Ucap Sienna menenangkan. Cobalah berteman dengan Steve dan kau akan tahu kalau dia adalah pria yang baik dan bisa kau andalkan untuk menjaga Reva. Sambung Sienna lagi. Bagaimana aku tidak cemburu, kau selalu saja memujinya. Cek, Sienna tertawa kecil, oke baiklah, aku tidak akan pernah lagi memujinya di depanmu. Hanya di depanku. Oke, aku tidak akan pernah lagi memujinya, janji. Sienna mengangkat jari tengah dan jari telunjuknya di depan Darren. Apa sudah mendingan? Tanya Sienna. Apanya? Galaunya, kan tadi kau galau tentang Reva dan Steve, ucap Sienna setengah meledek. Makasih ya, berkat kau aku tidak galau lagi, mengelus kepala Sienna. Apakah kau sudah menyetujui hubungan mereka? Tanya Sienna dengan sangat senang. Darren tak menjawab dan hanya menarik tangan Sienna untuk tidur. Sudah hampir jam 1 pagi dan mereka baru mau tidur. Asteris. Darren bangun jam 5 pagi dan segera menelpon kedua orang tuanya untuk memberitahukan tentang hubungan Reva dan Steve dan meminta kedua orang tuanya untuk datang ke Munich hari ini juga. Kau mau kemana? Tanya Sienna dengan mata setengah tertutup, kemudian melihat jam dinding yang baru menunjukkan pukul 5.30. Ini masih pagi, apa kau tidak mengantuk? Aku akan lari pagi sebentar, kau tidurlah lagi. Darren mencium kening Sienna, wanita itu pun mengangguk dan kembali menutup matanya. Dia memang masih sangat mengantuk, bayangkan saja, semalam dia tidur sudah sangat larut. Selain itu Sienna memiliki peraturan tidurnya yang selalu diterapkannya, yaitu tidak peduli jam berapapun dia tidur, tidurnya harus cukup sampai 8 jam. Kak Darren mana? Tanya Reva saat Sienna berjalan menghampirinya. Duduk, suruh Darren pada Steve yang kini berdiri di depannya. Aku ingin bertanya, apa benar kau mengajak adikku menikah? Apa kau benar-benar serius dengannya? Tanya Darren lagi dengan menatap Steve. Iya, kami akan menikah dan kuharap kau tidak menentangnya. Apa kau mencintai adikku? Tentu saja, jawab Steve spontan untuk meyakinkan Darren. Sejujurnya dia juga belum tahu bagaimana perasaannya pada Reva, yang jelas belakangan ini dia sangat nyaman bersama wanita itu, bahkan tak pernah lagi berpikir tentang Sienna. Kuharap kau serius dengan kata-katamu itu, kalau kau berani menyakiti adikku maka kupastikan kau tidak akan hidup tenang dimanapun kau berada. Hihm, respon Steve sedikit kaget dengan ucapan Darren. Apa kau sudah merestui kami? Tanya Steve dengan nada senangnya, pria itu bahkan tak sadar sudah memegang satu tangan Darren. Benarkah kau sudah merestui hubungan kami? Tanyanya lagi, ingin memastikan kalau ia tak salah mengerti akan ucapan Darren tadi. Aku tidak punya pilihan lain selain merestui kalian, aku juga bingung kenapa adikku memilih pria sepertimu sebagai pendampingnya, padahal di luar sana banyak yang menyukainya dan banyak juga yang mengantri untuk menjadi pasangannya. Darren menggeleng kecil kepalanya, berdiri, kembali melihat Steve dan meletakkan tangannya di pundak Steve dengan sedikit menekannya. Kau tahu kan apa yang akan terjadi padamu kalau kau berani menyakiti adikku? Tanyanya dengan nada mengancam lalu tersenyum sinis dan melangkah meninggalkan tempat itu, sementara Steve masih duduk diam sambil bergidik ngeri, sedikit takut dengan ucapan Darren. Kau dari mana saja, kakak dari mana? Ucap Sienna dan Reva bersamaan saat melihat Darren masuk ke rumah. Ada apa dengan kalian? Tanya Darren pada kedua wanita itu yang kini memegang dan memeluk masing-masing lengannya dengan Sienna di sisi kanan dan Reva di sisi kiri. Darren, ucap Sienna dengan nada manjanya. Apa yang kalian inginkan? Tanya Darren yang sudah sangat mengerti dengan kedua wanita itu. Darren, Reva mau ke rumah Steve, katanya mau melihat neneknya Steve. Aku bisa ikut nggak? Ke rumahnya Steve. Darren melihat Reva, siapa yang mengizinkanmu ke rumahnya? Tanya Darren. Hihm, ini aku baru mau minta izin sama kakak. Kakak tidak mengizinkanmu pergi kemana saja hari ini, dan kamu juga, ucapnya pada kedua wanita itu setelahnya ia berlalu masuk ke kamar. Sienna dan Reva sama sekali tidak protes, keduanya langsung berjalan menuju taman belakang untuk menemani Aaron bermain. Kakak ipar nggak ada syuting hari ini? Tanya Reva, kini keduanya sedang duduk sambil memperhatikan Aaron yang dari tadi terus berlari ke sana kemari dengan anjing kecil peliharaannya yang baru diberikan Darren seminggu yang lalu. Nggak ada, aku juga udah nggak pernah ngambil proyek baru lagi, rencananya aku hanya ingin menghabiskan beberapa proyek yang sebelumnya sudah kusetujui.
Apa kakak sudah benar-benar yakin ingin meninggalkan karir kakak di sini? Sienna mengangguk tersenyum dan melihat Aaron. Kalau bisa memilih sebenarnya sangat berat bagiku meninggalkan apa yang sudah susah-susah kubangun. Kau tahu sendiri namaku sudah sangat besar di negara ini. Tapi aku sadar dibanding itu semua ada suatu hal yang lebih penting yang harus kulakukan dan walau tak sepopuler di negara ini tapi kupikir di negara kita namaku juga cukup dikenal dan yang lebih pentingnya, di sana aku bisa dekat dengan seluruh keluargaku. Dibanding karir aku juga lebih ingin menjadi seorang anak yang baik, seorang kakak yang baik untuk adik-adikku, seorang istri yang baik untuk suamiku dan seorang momi yang baik untuk Aaron. Aku salut deh sama kakak ipar, semoga nanti aku akan menjadi wanita hebat seperti kakak. Ucap Reva bangga dengan wanita yang sudah beberapa tahun itu menjadi kayak iparnya, wanita yang selalu bisa mencintai keluarga dibanding apapun, selalu mengutamakan keluarga dibanding dirinya sendiri bahkan karir yang susah payah dibangunnya pun direlakannya untuk kebahagiaan keluarga kecilnya. Besoknya Sienna, Reva termasuk Aaron dikagetkan dengan kedatangan orang tua Darren yang tiba-tiba sudah berada di depan rumah. Oma, Opa, teriak Aaron kesenangan berlari menghampiri kedua paruh baya itu. Mama papa, ucap Sienna dan Reva kompak lalu berjalan menghampiri kedua paruh baya itu. Mapa kok datangnya nggak bilang-bilang? Tanya Sienna yang juga diangguki Reva. Papa mama sangat merindukan kalian jadi apa salahnya kami datang dan menemui kalian di sini? Jawab papa, melangkah masuk ke dalam rumah, melewati Sienna dan Reva dengan memeluk Aaron sedang Sienna dan Reva saling memandang, yakin pasti ada sesuatu yang membuat kedua paruh baya itu datang. Malam harinya, seluruh keluarga sedang berbincang santai di ruang tamu, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kedatangan Steve, nenek dan kakaknya. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Reva kaget. Tentu saja untuk bertemu orang tuamu, memangnya apa lagi? Jawab Steve dengan santai, pria itu ingin duduk di samping Reva tapi langsung dilarang Darren. Jangan duduk di samping adikku, duduklah di samping nenekmu, suruh Darren. Biarkan saja. Sebentar lagi mereka akan menikah jadi tak ada salahnya kalau mereka berdekatan seperti itu, sangga nenek Steve yang membuat Steve tersenyum, ingin kembali duduk di samping Reva tapi belum juga bokongnya menyentuh sofa ia harus pindah lagi karena Darren yang tetap tak mengizinkan. Selama mereka belum menikah aku tak akan membiarkan dia mendekati adikku, timpal Darren lagi dengan nada tak sukanya. Kau itu kenapa sih, biarkan saja mereka duduk berdampingan. Ucap Sienna pada Darren dengan setengah berbisik tapi sama sekali tak dihiraukan pria itu. Kakak apa artinya semua ini, Ma, Pa? Tanya Reva karena masih tak mengerti dengan situasi, kenapa tiba-tiba kedua orang tuanya datang, nenek dan kakaknya Steve juga tiba-tiba datang dan apa kata Darren tadi, sebelum pernikahan. Salahkan jika dia menganggap keluarnya sudah merestuinya dan Steve. Katanya kau mau menikah jadi sudah sewajarnya papa dan mama datang untuk melihat langsung pria yang akan menjadi suamimu ini, jawab papa. Ucapnya refleks karena kaget dengan mulutnya yang sedikit terbuka. Nggak usah kaget gitu kali, bisik Steve dengan senyum jahilnya. Pa, Ma, Kak, apa kalian menyetujui pernikahan kami? Tanya Reva yang sama sekali tidak dijawab oleh ketiganya. Jadi bagaimana? Apa kalian tidak keberatan kalau pernikahan mereka kita percepat? Tanya nenek Steve, ketiganya tak langsung menjawab dan menatap Reva, apa kau setuju? Tanya papa pada Reva. Reva mengangguk dengan kecil, sepertinya kau sudah tidak sabar menjadi istriku, bisik Steve menggoda Reva yang sama sekali tak dihiraukan oleh wanita itu. Pa, Reva menghampiri papanya yang sedang duduk sendirian, hampir sejam lalu Steve dan keluarganya pamit pulang. Wanita itu tersenyum melihat papanya yang ternyata sedang memandangi foto kecilnya. Sedih ia karena Reva mau nikah. Tanyanya dengan nada sedikit manja. Papa senang kok hanya saja sedikit rindu akan putri kecil papa yang dulu selalu merengek tapi sebentar lagi akan menjadi istri dari seseorang. Pa Reva bisa nanya nggak? Tanya Reva yang kini sudah memeluk papanya. Kenapa papa bisa langsung menyetujui pernikahan kami? Karena papa percaya pada kakakmu, dia yang menyuruh kami ke sini jadi papa yakin dia pasti sudah menyelidiki semuanya. Kakakmu tidak mungkin merestuimu begitu saja, jadi papa rasa papa tidak perlu khawatir karena yakin akan keputusan kakakmu. Kakak, tanya Reva sedikit tak percaya tapi tak lama ia tersenyum. Beberapa minggu berlalu, seperti yang sudah disetujui oleh kedua keluarga, pernikahan Steve dan Reva diadakan dengan begitu meriah dan tentu saja pernikahan dilakukan di negara kelahiran Reva. Apa kau senang menjadi istriku? Bisik Steve. Menurutmu, aku bahkan sudah sangat menyesal sekarang, jawab Reva dengan nada judesnya tapi sama sekali tak serius dengan perkataannya.
belakangan ini ia merasa sikap Steve berubah padanya, pria itu mulai memperlakukannya dengan baik dan lembut walau terkadang membuatnya jengkel. Bisa saja kau bercandanya, ucap Steve mencolek dagu Reva sambil tersenyum. Apa kau iri melihat mereka? Apa kita juga harus mengadakan resepsi yang meriah seperti ini? Tanya Darren pada Sienna. Untuk apa? Kita menikah sudah sangat lama dan aku sama sekali tak memerlukan pernikahan semewah ini. Bagiku dengan keberadaan kau dan Aaron di sampingku sudah membuatku sangat bahagia. Kau sudah mulai bisa menggombal ya sekarang. Siapa yang menggombal? Aku hanya mengutarakan pendapatku. I love you, bisik Darren tiba-tiba tapi membuat Sienna tersenyum senang. I love you too, jawab Sienna dan langsung memeluk Darren dengan perasaan senangnya. Terima kasih karena sudah menjadi istriku. Sienna mengangguk beberapa kali, terima kasih juga karena sudah datang dan mencariku. Terima kasih karena sudah mau berubah untukku dan terima kasih juga karena sudah memberikanku cinta yang begitu besar dan terima kasih juga karena sudah menghadirkan Aaron di antara kita, jawab Sienna semakin mengeratkan pelukannya. Tamat.